Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing terkait PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat di Jawa dan Bali, berlaku mulai 3 Juli sampai 20 Juli. Oke, ini aturan lengkapnya. Tapi sebelum lanjut, bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Pemerintah akan menerapkan PPKM darurat di Jawa dan Bali per 3 Juli. Oke, disebutkan aturan berlaku sampai 2 minggu setelahnya. Nah, ini dia. Peraturan ini hanya khusus di Pulau Jawa dan Bali karena di sini ada 44 kabupaten dan kota serta 6 provinsi yang nilai asesmennya 4. Jadi sepertinya di Jawa dan Bali agak sedikit lumayan parah perkembangan COVID-nya. Oke, ini saya ambil di dalam dari kumparan.com. Ini sementara ini draftnya. Menurut informasi yang dihimpun Kumparan, aturan yang tertuang dalam skenario PPKM darurat bersifat final. Nah, ini hanya tinggal menunggu pihak pemerintah mengumumkannya. Nah, ini dia berikut usulan lengkap PPKM darurat. Poin 1, periode penerapan PPKM darurat 3-20 Juli 2021 dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi harian berkurang 10.000 per hari. Cakupan area 45 kabupaten kota dengan nilai asesmen 4 dan 76 kabupaten kota dengan nilai asesmen 3 di Pulau Jawa Bali. Nah, ini untuk kegiatan. Ini nanti teman-teman bisa baca, ada di Kumparan. Kita cari yang transportasi ya. Nah, ini sedikit untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontongan, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai jam 20 dengan kapasitas pengunjung 50%. Kalau mall seperti ditutup, ini dia, mall pusat perdagangan ditutup. Tempat ibadah pun ditutup sementara. Transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, dan kendaraan sewa atau rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang. Nah, ini dia yang poin 12. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh, pesawat, bus, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin dosis 1, dan PCR H-2 untuk pesawat, serta antigen H-1 untuk mode transportasi jarak jauh lainnya. Jadi kalau yang saya tangkap di sini, selama tanggal 3-20 Juli untuk tujuan di Jawa Bali, harus menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin dosis pertama. Jadi minimal teman-teman harus sudah vaksin 1 kali dan menggunakan PCR H-2. Untuk yang ke Bali, memang tujuan ke Bali sudah harus menggunakan swab PCR, tapi untuk yang ke Pulau Jawa lainnya, untuk naik pesawat
Nah, ini dia, saya belum tahu. Nanti kalau teman-teman saya ada yang berpergian naik pesawat akan saya cari informasi lagi. Jadi ini ada peraturan penting lagi teman-teman. Sementara ini masih draft sih, tinggal menunggu dari pemerintah apakah ini akan berubah lagi atau tidak, tapi sepertinya tidak. Jadi harap dicari informasi terlebih lanjut ini terkait membawa minimal sudah vaksin pertama. Oke, baik, kita lanjut. Oke, ini dia berikut daftar daerah yang diterapkan PPKM darurat. Hampir di setiap kota kabupaten di Jawa Bali ya. Ada semua, hampir semuanya teman-teman. Oke, baik, nanti teman-teman ini insya Allah saya kasih linknya di deskripsi. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yang penting semua sehat. Terima kasih.